Kementerian Sosial menonaktifkan sekitar 33.000 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran nasional atau PBIN di Kabupaten Ponorogo. Penonaktifan dilakukan setelah peserta dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan karena berada di atas desi 5 tingkat kesejahteraan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Ponorogo, Masun, mengatakan kebijakan tersebut merupakan keputusan langsung dari Kementerian Sosial dan mulai berlaku sejak 22 Januari 2026. Penonaktifan didasarkan pada hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga penerima bantuan. Selama ini, iuran peserta PBIN ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Oleh karena itu, pemerintah pusat secara berkala melakukan pemuktahiran data guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Meski sekitar 33.000 peserta dinonaktifkan, pemerintah pusat juga menambahkan sekitar 35.000 peserta baru BPJS Kesehatan PBI di Kabupaten Ponorogo tahun 2026. Dengan demikian, total peserta BPJS Kesehatan PBI di Ponorogo saat ini mencapai sekitar 349.000 jiwa. Penonaktifan kepesertaan PBI nasional PBIN itu adalah masyarakat yang menerima bantuan iuran BPJS dari APBN melalui Kementerian Sosial. Di Ponorogo untuk per tanggal 20 Januari kemarin itu ada 33.730 peserta yang dinonaktifkan karena berada di desil 6-10. Jadi atas dasar pemutahiran data 33.000 tadi itu memang naik desil kira-kira begitu, sehingga harus dinonaktifkan karena berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 79 2025 itu ditetapkan penerima iuran PBI nasional itu kan di desil 1 sampai 4 sampai 5. Jadi otomatis 33.730 orang ini harus di drop untuk sementara. Tetapi ada penggantinya kurang lebih 35.000 orang yang masuk ke peserta baru sebagai penerima PBI. Kenapa? Karena dia ada di desa 1 sampai 5 yang selama ini belum tercover oleh PBI pusat. Kira-kira begitu. Jadi ada penambahan kuota, Pak? Jadi ada penambahan kuota. Kalau kemarin itu ada 347.000 peserta penerima PBI nasional, sekarang ada 349.000 orang peserta. Jadi otomatis hampir naik 2.000 peserta di Kabupaten Ponorogo yang penerima PBI pusat. Pak, bagi yang 33.000 aktifkan itu apakah ada cara lain? Ada, seandainya harus ada di reaktivasi itu diatur sesuai dengan surat Menteri per 28 Juli 2005 diatur, tadi yang bersangkutan harus menyampaikan permohonan reaktivasi ke operator SIG-NG di desa. Kemudian surat tadi dibawa ke Dinas Sosial, dilampiri surat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sedang mengalami sakit kronis atau sakit katastrofik. Di luar itu silakan datang ke Dinsos membawa dua surat tadi ya, bahwa ada permohonan reaktivasi dari operator desa dan surat keterangan sakit dari rumah sakit. Masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan masih memiliki peluang untuk mengajukan reaktivasi. Namun,
pengajuan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Sosial. Sementara itu, menurut keluarga salah satu peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan, mereka terpaksa beralih menggunakan BPJS Mandiri. Penonaktifkan dilakukan secara mendadak, sementara proses reaktivasi BPJS PBI memerlukan waktu yang cukup lama. Padahal, anggota keluarganya yang sakit harus mendapatkan penanganan medis intensif berupa cuci darah 2 kali dalam sepekan. Bu, ini ibunya cuci darah. Awalnya peserta BPJS PBI. Sejak kapan dinonaktifkan dan sejak kapan aktif kemarin aktifnya kapan? Aktifnya 2018. 2018. Terus nggak aktifnya 2026. 2026. Itu sudah nggak bisa dipakai. Itu alasannya kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ada konfirmasi. Terus hari Rabu saya masih bisa pakai cuci. Hari Sabtu sudah nggak bisa. Sabtu sudah nggak bisa masuk. Itu apa? Fingerprint. Ya, nggak bisa masuk. Katanya udah nggak bisa dilayani sama BPJS. Terus apa yang dilakukan setelah nggak aktif itu? Saya tanya Puskesmas dulu. Saya dari awal Puskesmas, terus dari Puskesmas saya disuruh ke kantor BPJS. Terus dari BPJS saya kalau mau cepat, kalau darurat itu harus bikin mandiri, harus pindah ke mandiri gitu BPJS-nya. Setelah itu pindah ke Mandiri. Iya. Berapa hari proses Dari BPJS saya sehari bikin, besoknya saya kesini udah bisa dipakai. Oh, bisa dipakai. Akhirnya bayar mandiri. Iya, tapi bayar mandiri. Kalau ibunya itu pesertanya sudah lama kan ya menggunakan ini, tapi tiba-tiba berhenti gitu. Ya, 3 tahun lah. 3 tahun. Saya sakit 3 tahun, cuci darah 3 tahun. Aktif setiap minggu atau berapa minggu sekali? 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Hari Rabu sama Sabtu. Berdasarkan data RSUD Dr. Harjono Ponorogo, terdapat 160 pasien cuci darah yang tercatat sebagai peserta BPJS PBI dan 20 diantaranya dinonaktifkan. Adapun total pasien yang menjalani layanan cuci darah di rumah sakit tersebut mencapai sekitar 230 orang. Beserta jumlah pasien PBI yang menjalani imunoforesis di sini lebih kurang 160. Kalau total pasien itu sekitar 320. Jadi hampir separuh pasien itu adalah PBI, sisanya adalah BPJS Mandiri. Nah, dengan adanya pemberhentian yang mendadak seperti ini dan salah satu jalannya penyelesaian adalah beralih dari PBI itu ke BPJS Mandiri, otomatis yang kepesertaan PBI itu jadi BPJS Mandiri lagi. Karena itu adalah salah satu proses yang paling cepat untuk mendapatkan pelayanan. Kendalanya apa sih Pak yang menjadi kendala di sini terkait penonaktifan itu? Kan sebenarnya kalau dari segi pembiayaan Pak, kalau pasien itu membayar otomatis pasien akan berat. Karena setiap kali tindakan 1 kali hemodialisis adalah 890. Jadi kalau pasien itu tidak mendapatkan bantuan seperti itu, saya rasa pasien tersebut akan keberatan, sangat keberatan. Karena cuci darahnya itu seminggu 2 kali itu Pak? Seminggu 2 kali. Jadi kalau kita hitung
itu selain paket hadirnya, kalau ditambah obat, terus pemeriksaan penunjang, kos untuk yang dikeluarkan satu pasien ini dalam 1 bulan itu di atas 8 juta. Jadi kalau pasien itu bayar, jelas itu sangat berat.